Bab 163. Ada harta karun. Di sini, Harley telah berlari sampai ke gerbang dalam paviliun harta karun. Yo. Melihat itu Harley, Dicky Pang yang sedang berbaring di kursi mengangkat kelopak matanya dan berkata sambil tersenyum, "Nak, sudah beberapa hari kamu tidak ke sini. Bagaimana, apakah pupetmu sudah ditingkatkan ke tingkat Suan?" "Tentu saja." Harley tersenyum. Kemudian dia menyerahkan kertas yang penuh dengan kata-kata di atasnya. Ada lebih dari 100 jenis rumput spiritual tertulis di atasnya. Ini merupakan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil spiritual Hun. "Tetua, aku ingin semua barang ini," kata Harley sambil tersenyum. Setelah mengambil kertas itu, Dicky Pang melirik sekilas dan menatap Harley dengan heran. "Nak, untuk apa kamu membeli begitu banyak rumput spiritual?" "Untuk dibuat sup." "Anggap saja aku tidak bertanya," kata Dicky Pang dengan marah, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Dicky Pang keluar dengan sebuah tas penyimpanan, lalu mengacungkan satu jarinya, 80.000 batu spiritual. "Mahal sekali." Harley kaget. "Ini masih terlalu mahal." Dicky Pang melirik Harley, lalu menunjuk ke tas penyimpanan, dan berkata, "Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis rumput spiritual di sini yang sangat berharga? 80.000 sudah sangat murah, terserah kamu." "Baiklah." Harley tetap menyerahkan tas penyimpanan berisi 80.000 batu spiritual. Setelah menerima rumput-rumput spiritual tersebut, Harley tidak langsung pergi. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan Dicky Pang dan bertanya dengan suara rendah, "Tetua, berapa banyak batu spiritual yang dibutuhkan untuk mengupgrade pupet tingkat Suan ke pupet tingkat bumi?" "Ini." Dicky Pang menyentuh dagunya, menghitungnya, dan kemudian berkata, "Bahan yang digunakan untuk peningkatan akan menelan biaya 2.800.000 jimat senjata spiritual. Kalau dihitung, itu sekitar 2,8 juta. Glek. Harley menelan air ludahnya. 2,8 juta masih perkiraan yang konservatif. Melihat Harley seperti ini, Dicky Pang berkata dengan santai, "Tetua, jimat senjata spiritual itu apa?" Setelah terkejut, Harley menatap Dicky Pang dengan curiga. "Kalau jimat spiritual Ju memberikan kekuatan spiritual pada pupet, dan jimat spiritual Suan memberikan teknik hitam, maka jimat senjata spiritual memberikan kekuatan senjata spiritual pada pupet." Dicky Pang menjelaskan, senjata spiritual disegel di jimat senjata spiritual. Dalam satu jimat senjata spiritual tingkat rendah tersegel satu senjata spiritual. Dalam satu jimat senjata spiritual tingkat menengah tersegel dua senjata spiritual. Sedangkan dalam jimat senjata spiritual tingkat tinggi tersegel tiga senjata spiritual. Tentu saja, harga jimat senjata spiritual dengan nilai yang berbeda secara alami akan berbeda juga. "Oh, begitu rupanya." Harley mau tidak mau menyentuh dagunya. "Aku telah belajar banyak." Bagi pupet, entah itu teknik hitam atau menggerakkan senjata spiritual, membutuhkan dukungan kekuatan spiritual. Jadi teknik hitam membutuhkan kerja sama jimat spiritual Ju dan jimat spiritual Suan, dan senjata spiritual membutuhkan kerja sama jimat spiritual Ju dan jimat senjata spiritual. Menurut aku, di antara ketiga jimat spiritual ini, jimat spiritual Ju adalah yang paling penting. Sama seperti kita sebagai kultivator, mau sehebat apapun teknik dan senjata spiritual kamu, tanpa dukungan kekuatan spiritual, semuanya tidak berguna. "Aku setuju." Harley mengangguk. Dia teringat akan mantra spiritual langit, begitu kekuatan spiritual seseorang disegel, maka orang itu bagaikan domba yang tinggal disembelih. Setelah merenung, Harley menatap Dicky Pang lagi. "Tetua Pang, kalau begitu caranya, akan menghabiskan banyak uang untuk mengupgrade pupet tingkat bumi ke pupet tingkat langit."
Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Apa maksudmu? Harley menggaruk kepalanya. Dicky Pang kembali berbaring di kursi malas. Material upgrade itu biasanya mahal tapi tidak ada pasarnya. Bahkan jika ada yang menjualnya, orang biasa tidak mampu membelinya. Ditambah pembatasan di tubuh pupet tingkat langit terlalu rumit, hampir mustahil untuk dilakukan, dan tingkat keberhasilannya sangat mendekati nol. Sesulit itu, mata Harley berputar. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Dicky Pang melipat tangannya. Konon pupet tingkat langit dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan sendirinya, tetapi metode pemurnian ini telah hilang sejak instruktur generasi ke-7. Menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan sendirinya. Harley sedikit terkejut bahwa seorang pupet yang tidak memiliki pemikiran bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan sendirinya. Hal ini sungguh di luar dugaannya. Memikirkan hal ini, dia menggosok dagunya, matanya berkedut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Jane, pupetku ini sepertinya bisa menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan. Ini sedikit mirip dengan pupet tingkat langit. Tidak lagi mengobrol dengan Dicky Pang, Harley berjalan keluar dari paviliun harta karun sambil bergumam. Namun, begitu dia keluar dari gerbang paviliun harta karun, Harley dihadang oleh sekelompok orang. Orang-orang ini berwajah familiar. Mereka semua memandangnya dengan mata merah dan gigi terkatup. Orang yang memimpin adalah sepupu Heriki, tuan muda keluarga Qi dari Xinjiang Selatan, dan murid ke-8 dari pewaris sekte Heng Yue, Haris Qi. Kalian selalu datang berbarengan seperti ini untuk belanja di paviliun harta karun. Melihat begitu banyak orang yang menatapnya, Harley pura-pura terkejut. Begitu kata-kata ini keluar, sejumlah besar orang menjadi gelisah dalam sekejap, banyak dari mereka yang telah menyingsingkan lengan. Belanja? Bagaimana kami masih punya uang untuk belanja, sialan. Jika mata bisa membunuh, Harley sudah mati lebih dari 100 kali. Ratusan orang ini cukup kasihan juga, sebagian besar dari mereka adalah murid gerbang dalam. Saat sedang ujian di hutan Huanglin, mereka dirampok oleh Harley. Beberapa hari sebelumnya, mereka juga dirampok oleh Harley dan yang lainnya di gunung belakang. Kemungkinan besar, selain Haris Qi, orang-orang yang ada di sini semuanya sangat miskin. Itu, aku pergi dulu. Ditatap oleh satu demi satu mata yang seperti serigala, Harley merasa sekujur tubuhnya tidak nyaman. Sambil berbicara, dia akan berjalan menjauh dari kerumunan. Kami sudah lama menunggumu. Kamu masih berharap bisa pergi. Sebelum Harley berjalan menjauh dari kerumunan, sekelompok besar orang di depannya maju selangkah ke depan. Kalau bukan karena peraturan sekte, mereka sudah langsung menerkam Harley. Ada apa ini? Pada tidak ada kerjaan, ya. Merasa bahwa sekelompok bajingan kecil ini akan berkelahi di pintu paviliun harta karun, suara omelan Dicky Pang langsung terdengar. Kalau kalian ingin bertarung, pergi ke tempat lain. Enyah dari sini. Kata-kata Dicky Pang masih sangat berguna. Para murid yang mengepung Harley itu mundur selangkah. Berani tidak bertarung denganku di panggung Feng Yun. Haris Qi berdiri dan menatap Harley dengan ekspresi muram. Kamu adalah alam Zen yang, aku tidak mau bertarung denganmu. Harley menggelengkan kepalanya. Bukannya dia takut pada Haris Qi, alasan utamanya adalah dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan Haris Qi. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah membuat pil. Kenapa? Kamu takut? Haris Qi tersenyum jahat. Ya, aku takut. Kata-kata Harley hampir membuat Haris Qi menderita luka dalam. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, jika aku tidak menerima tantanganmu, apa mungkin kamu akan mengabaikan aturan dan menghajarku di sini? Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi untuk selamanya? Aku. Tepat ketika Harley hendak berbicara,
dia terkejut karena lautan diafragmanya bergetar, tapi yang membuatnya aneh adalah bukan api spiritualnya yang bergetar, tapi kilat hitam itu. Apakah ada barang bagus? Harley bergumam dalam hatinya, bahwa kilat hitam dan api spiritual adalah roh langit dan bumi, dan benda yang dapat menyebabkan kilat hitam bergetar pasti tidak biasa. Pasti ada harta karun dalam kelompok orang ini. Harley menyentuh dagunya, matanya mulai bergerak ke segala arah. Mata kecil itu menatap ke sana kemari, benda aneh apapun tidak bisa lepas dari matanya. Setelah melihat sekeliling, Harley akhirnya memusatkan perhatiannya pada Hariski di depannya, lebih tepatnya pada liontin bulan sabit yang dikenakan Hariski di lehernya. Ketika Harley pergi untuk melihat liontin bulan sabit itu, kilat hitam di lautan diafragmanya bergetar lagi. Ternyata kamu menangkap getaran kilat hitam. Harley yakin bahwa harta itu adalah liontin bulan sabit. Kalau punya nyali, naiklah ke panggung Feng Yun. Saat Harley diam-diam mencari harta karun, sekelompok murid di depannya berteriak dengan kencang. Bukankah kamu sangat sombong? Hanya bisa menjebak dan menyerang secara diam-diam, kemampuan macam apa itu? Naik panggung Feng Yun barulah bisa melihat kemampuan yang sebenarnya. Sekelompok murid itu berteriak, menenggelamkan Harley secara langsung. Ayo, memangnya aku takut? Sampai jumpa di panggung Feng Yun. Harley menjauh dari kerumunan, dan sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat liontin bulan sabit di leher Hariski. Dia berpikir, barang bagus ini akan menjadi milikku nanti. Melihat Harley setuju, Hariski tersenyum sinis sambil mengikuti langkah kaki Harley. Di belakangnya, sekelompok besar murid berkerumun satu demi satu. Berita bahwa Hariski dan Harley akan pergi ke panggung Feng Yun segera menyebar ke seluruh gerbang dalam sekte Heng Yue. Hal ini menyebabkan kegemparan. Apa Harley tidak ada kerjaan? Hariski adalah urutan ke-8 dari 9 murid pewaris sekte Heng Yue. Dari mana Harley mendapatkan keberanian untuk ini? Aneh kalau bisa menang. Bersambung.